Seluruhnya siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini jadi tadi? Asifa. Asifa Abelia ya? Asifa Abelia, Dispen, sakit. Elmira. Asifa, sakit. Elmira, jadi satu lagi sih. Baik saja ada. Oke, dua berarti nggak hadir ya? Yang nggak hadir hari ini ada dua orang kan? Masuk Pak. Iya, Asifa Abelia dan Almira. Elmira Dispen. Iya, Dispen. Iya Pak. Siapa lagi? Putri Sipana. Kenapa? Oke. Ada lagi? Sudah. Kita mau Jasmine. Mau dibawa mana? Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang membiasakan perilaku membela kebenaran. Masih ingat? Masih ingat minggu lalu materi kita membiasakan perilaku membela kebenaran? Ya. Kalau di dalam Islam biasa disebut dengan saja'ah. Saja'ah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berani atau gagah secara bahasa. Sedangkan menurut istilah artinya adalah keteguhan hati, lalu kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang terpuji atau dengan cara yang kesatria. Itu adalah saja'ah. Kita sudah belajar 3 definisi ya kemarin ya. 3 kata baru. Yang pertama adalah saja'ah. Lalu lawan kata saja'ah kemarin apa? Takut atau pengecut. Dalam bahasa Arab apa? Ada yang masih ingat? Jubun. Dan yang terakhir adalah tahawur. Tahawur artinya apa, masih ingat? Tahawur artinya berani yang berlebihan tapi tidak mengenali kompetensi diri sendiri. Tuh 3 definisi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Qur'atu Al-Khomsah, kelompok 7. Ada kelompok 7? Kelompok 8 ya? Ya, kelompok 8 ada Putri Jasmine, Serina Fitria. Serina Fitria ada? Serina. Baik. Oh iya Pak.
Tadi ada 2 anak yang jaga koperasi sampai akhir atau cuma yang jaga koperasi? Dalam 1 aja. Kurang tahu Pak, soalnya mereka juga Jadi mereka pakai pulang atau yang biasanya? sampai jam 2 jam 4. Tapi mereka belum kumpul kan? Ya. Serina Fitria mana? Serina Fitria ada? Nah, jadi kita hari ini bahas tentang Al-Quliyatul Al-Khomsa. Al-Quliyatul Al-Khomsa itu terdiri dari 2 kata secara bahasa. Yang pertama adalah Al-Quliyatu dan Al-Khomsa. Al-Quliyatu itu artinya prinsip dasar, sedangkan dasar hukum atau 5 prinsip dasar, sedangkan Al-Khomsa itu artinya 5. Jadi Al-Quliyatul Al-Khomsa itu diartikan sebagai 5 prinsip dasar hukum Islam. Kalau sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, tapi kalau 5 prinsip dasar hukum Islam itu ya disebutnya dengan Al-Quliyatul Al-Khomsa. Ini terdiri dari 2 kata, Al-Quliyatul dan Al-Khomsa. Jadi secara istilah usul fikih, kata Al-Quliyatul Al-Khomsa sering disebut dengan Maqasid Al-Khomsa. Jadi nama lainnya adalah Maqasid Al-Khomsa secara usul fikih. Tapi biasanya disebutnya dengan Al-Quliyatul Al-Khomsa. Sedangkan Maqasid Al-Khomsa itu artinya adalah 5 tujuan dari dan juga Al-Dzurriyat Al-Khomsa, artinya 5 kepentingan yang vital. Jadi Al-Quliyatul Al-Khomsa itu adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan kita bersama gitu. Jadi kita sebagai umat muslim juga harus menerapkan ke-5 dasar hukum Islam kita, yaitu Al-Quliyatul Al-Khomsa. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ad-din, agama. Agama disebutnya ad-din. Terus al-aql atau akal, al-mal, harta, an-nafs, jiwa, an-nasl. Oh, ini urutannya gini ya. Jadi ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-mal. Itu urutannya. Menurut Imam Al-Ghazali, ini diurutkan berdasarkan yang pertama gitu. Jadi kita harus mengutamakan atau menjaga agama dulu. Jika agama sudah dijaga, lanjut menjaga jiwa. Jiwa sudah, lanjut menjaga akal, lalu keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Gitu. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menjaga agama. Agama itu merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Disebutkan dalam Al-Quran ya, surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak beribadah, ya dia tidak menjalankan atau tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Karena kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam itu menjalankan ibadahnya. Apa saja ibadahnya? Sholat, puasa, zakat, gitu, dan seterusnya, banyak. Itu ad-din. Terus melaksanakan 5 rukun Islam. Tahu ya rukun Islam? Yang pertama apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Yang kelima? Itu adalah rukun Islam. Jadi kita harus menjalankan itu juga, karena salah satu dari Al-Quliyatul Al-Khomsa adalah menjalankan rukun Islam, menjaga agama gitu. Menjaga agama itu bagaimana? Jangan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai bentuk hizbu al-din. Hizbu itu artinya menjaga.
sedangkan ad-din artinya agama. Jadi hifzu al-din artinya menjaga agama. Selain itu juga menjaga agama itu juga mengajarkan untuk menghormati agama orang lain, orang-orang non-Islam. Dibagi menjadi dua, yakni dhimmi, non-Islam yang hidup berdampingan dan dalam perlindungan Islam, lalu harbi, yaitu non-Islam yang secara terbuka memusuhi umat Islam. Ini ada pada zaman dulu ya, yaitu pada zaman Rasul. Jadi ada juga umat-umat Islam yang memusuhi agama Islam pada masa itu. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada ya. Jadi alangkah baiknya kita hidup berdampingan dengan mereka yang non-Muslim gitu. Walaupun tidak seagama, kita juga harus menghormati agamanya. Banyak sekali contohnya ya, misalkan waktu puasa gitu. Banyak kan oknum-oknum dari organisasi umat Islam misalnya yang menutup kedai-kedai rumah makan gitu. Itu sebenarnya tidak boleh, karena kita juga harus menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Karena yang berpuasa itu ya umat Islam saja, banyak sekali juga orang-orang yang tidak berpuasa. Misalkan umat Islam pun juga banyak sekali yang tidak berpuasa. Misalkan ada yang menstruasi, ada yang haid, ada yang sakit, mereka tidak bisa masak, maka dari itu mereka harus beli di warung. Jadi kalau itu ditutup ya akan mengganggu orang yang lainnya, bukan hanya non muslim saja, bahkan umat Islam pun juga kadang terganggu. Bagi mereka yang tidak wajib berpuasa pastinya, orang yang hamil, orang yang sakit, orang yang haid, halangan, mereka tidak bisa masak mungkin, jadi harus beli di toko gitu. Jadi kita juga harus menghormati orang-orang beragama lain gitu, selain Islam, karena bentuk dari menjaga agama ya bukan hanya agama Islam saja, tapi juga menghormati agama orang lain. Itu yang pertama, menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa atau al-nafas. Jiwa itu disebutnya al-nafas kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau menjaga jiwa disebutnya hifzu an-nafas. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Menjaga jiwa itu bisa dengan banyak cara, dengan olahraga, dengan apa lagi? Dengan sholat juga bisa. Karena jiwa itu juga bisa secara fisik, juga bisa secara batiniah. Kita berolahraga agar tidak sakit, kita menjaga kebersihan, mandi gitu ya. Ada yang jarang mandi mungkin silakan mandi kalau mau berangkat sekolah, setelah pulang sekolah sore, menjaga kebersihan agar tetap hidup sehat. Itu juga salah satu dari menjaga jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu di antara lainnya adalah memberikan sedekah ya, karena di dalam harta kita juga ada hak orang lain. Menjaga jiwa itu bukan hanya jiwa kita sendiri, tapi juga orang lain juga. Misalkan tadi disebutkan bullying tadi ya, di lingkungan sekolah, mengganggu teman, mengganggu orang lain. Intinya yang berkaitan dengan jiwa, baik itu diri sendiri ataupun orang lain, kita juga harus menjaga. Karena dengan menjaga jiwa orang lain atau jiwa kita sendiri, kita juga bisa beribadah dengan tenang. Kalau misalkan kita sehat, orang lain sehat, kita juga bisa beribadah dengan tenang. Misalkan ada orang yang sakit, kalau kita memiliki rezeki yang berlebih, kita juga harus bersedekah. Kan banyak sekali di luar sana yang mungkin kekurangan makanan, sampai sakit, sampai tidak bisa makan. Bahkan ada berita di luar sana yang tidak bisa makan sampai meninggal dan seterusnya. Banyak sekali di luar sana. Jadi kita kalau kelebihan harta, memiliki rezeki yang berlebih, kita juga harus bersedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Itu adalah salah satu bentuk dari menjaga jiwa. Lalu menjaga akal, yang ketiga. Menjaga akal itu dengan cara ya kita